Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya Ibu Wahyuni SPDS-Kom, guru informatika di SMA Negeri 1 Air Batu. Pada video kali ini kita akan belajar informatika fase E kelas 10 dengan judul Input, Proses, Output pada komputer von Neumann. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan menyimulasikan dinamika input, proses, output pada komputer von Neumann. Kita akan menggunakan elemen berpikir komputasional untuk memahami dinamika input, proses, dan output yang terjadi dalam sebuah komputer. Yuk kita mulai dengan pengertian dasarnya. Arsitektur von Neumann dinamai dari seorang ilmuwan matematika dan komputer yang bernama John von Neumann pada tahun 1945. Dalam diagram model von Neumann terdapat 3 bagian. Pada tahap input, komputer menerima perintah dari pengguna melalui perangkat seperti keyboard, mouse, barcode, cam scanner, touchpad, game pedal, mikrofon, dan CCTV. Selanjutnya, data yang diterima oleh komputer akan diproses oleh CPU, yang sering disebut sebagai otak komputer. Di sini sering terjadi operasi aritmatika dan logika. CPU bekerja berdasarkan langkah dari serangkaian algoritma. Komputer akan memproses data dengan mengikuti algoritma tertentu, menghasilkan hasil yang diinginkan. Setelah data diproses oleh CPU, maka komputer akan menerima hasil outputnya. Output dapat berupa monitor, proyektor, printer, dan speaker, atau masih banyak lagi peralatan output lainnya. Kalian pasti pernah mengetik pada keyboard, tapi mungkin banyak yang belum tahu bagaimana komputer tersebut bekerja dengan input, proses, dan output. Sekarang, mari kita lihat bagaimana simulasi model input, proses, dan output. Ketika huruf Y ditekan, keyboard akan mengirimkan perintah. Perintah akan masuk ke dalam keyboard prosesor. Keyboard prosesor bertugas mencocokkan inputan kode binernya. Selanjutnya, keyboard prosesor akan mengirimkan sinyal kepada RAM. Sementara itu, keyboard prosesor juga mengirim sinyal kepada keyboard controller melalui bar. Bar adalah penghubung komponen di dalam komputer. Keyboard controller digunakan sebagai penghubung. Fungsi utamanya adalah untuk menginformasikan kepada komputer ketika tombol ditekan atau dilepaskan. Setelah dari keyboard controller, masuk kepada interrupt controller. Interrupt controller digunakan untuk memfokuskan perintah hingga mengetikkan perintah yang lain. Setelah dari interrupt controller, sinyal masuk ke prosesor. Pada CPU terdapat 3 bagian utama, yaitu control unit, arithmetic logic unit atau ALU, dan register. Pertama-tama, perintah akan dikirimkan ke control unit. Control unit adalah bagian yang bertugas untuk mengatur segala apapun pada prosesor. Bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka ia dibawa ke ALU untuk diproses. Hasilnya akan ditampung di akumulator. Setelah itu, perintah akan dikirimkan menuju register untuk disimpan sementara. Yang selanjutnya akan dikembalikan menuju ALU. Kembali lagi ke control unit. Dan control unit akan mengembalikannya keluar menuju chip. Setelah dari prosesor, proses dilanjutkan ke cache, lalu ke chip ROM-BIOS. Chip ROM-BIOS berfungsi sebagai media penyimpanan primer, sehingga BIOS dapat dieksekusi langsung secara cepat. Pada bagian bahasa biner, inputan telah berubah menjadi logic atau sesuai output yang diinginkan. Setelah itu, perintah akan kembali ke keyboard controller untuk memastikan inputan. Lalu kembali ke chip ROM-BIOS. Kemudian masuk ke RAM.
RAM adalah tempat penyimpanan sementara. Setelah itu, perintah akan diarahkan bersama-sama ke monitor untuk menampilkan hasil atau output dari inputan yang sudah dimasukkan. Model von Neumann digunakan oleh hampir semua komputer modern. Dengan memahaminya, kita bisa melihat bagaimana data diolah oleh komputer. Untuk tugas kalian, coba simulasikan model ini dengan menggunakan skenario yang berbeda. Gunakan elemen berpikir komputasional sebagaimana yang telah kita pelajari hari ini. Hari ini kita telah mempelajari input, proses, output di komputer von Neumann dengan menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Dengan cara ini kita bisa memahami bagaimana data diinput, diproses, lalu dihasilkan kembali sebagai output. Terus latih kemampuan kalian dalam berpikir komputasional untuk memahami teknologi digital lebih dalam. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.